Komisi 10 DPR RI mencecar Menteri Nadiem Makarim mengenai anggaran pendidikan yang dikelolanya dan mengapa terjadi kebijakan kenaikan UKT. Dalam rapat kerja yang dihadiri Komisi 10 DPR RI dan Kemendikbud, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mempertanyakan kemana anggaran sebesar Rp665 triliun yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk dana pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Nadiem mengakui anggaran yang dikelola kementeriannya hanya 15% atau hanya sekitar Rp98 triliun. Dengan anggaran Rp98 triliun, Kemendikbudristek tidak bisa 100% memberikan bantuan untuk perguruan tinggi negeri. Karena itu, di depan Komisi 10, Mendikbudristek Nadiem Makarim menjelaskan alasan kenaikan UKT. Baik, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan. Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Lalu kemudian kami coba mereview kenapa selama ini anggaran pendidikan yang turun di Kemendikbud itu hanya berkisar di 98 triliun. Ini pun baru naik belakangan. Kemarin-kemarin baru 81 triliun. Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran 660 sekian triliun itu, supaya masyarakat juga paham dan tahu apa fungsi daripada anggaran pendidikan, atau ada lagi namanya fungsi pendidikan. Dan kemudian apa yang dilakukan Kementerian Pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan. Memang benar ada salah satu pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu bagian dari tersier. Sebetulnya kita juga ingin bertanya, masalahnya bukan soal sekunder atau tersier saja, tetapi masalahnya adalah apakah bonus demografi ke depan mau kita capai dengan kita hanya mengandalkan wajib belajar 12 tahun. Jadi kami minta tolong dikasih insight, visi misi, dan juga kemudian apa langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendikbud. Beserta Kemendikbudristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak masuk akal atau tidak rasional itu akan kami berhentikan. Ya, jadi kami akan memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, kami evaluasi, kami assess, dan saya ingin meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi-prodi untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan harus rasional, harus masuk akal, dan tidak berburu-buru tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar. Itu adalah komitmen pertama. Yang kedua adalah, dan ini komitmen bersama, bukan hanya Kemendikbud, tapi juga Komisi 10. Harapan saya ini menjadi komitmen bersama, bahwa dengan adanya kebijakan ini mendorong baik Komisi 10 maupun juga Kemdikbudristek untuk berjuang, untuk meningkatkan KIPK, untuk mahasiswa-mahasiswa yang dari tingkat ekonomi yang sangat membutuhkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.